itu adalah karunia dan itu bisa sewaktu-waktu Allah cabut. Maka ketika ada orang yang tidak sholat, ya, itu bukan dari sisi kita, dari sisi orangnya, itu ya males, gitu ya. Mungkin dia berkata males, gitu ya. Tapi sebenarnya hakikatnya orang kok tidak mau sholat, ya sebenarnya bisa jadi dari sisi Allah. Sebenarnya Allah nggak mau ditemui orang ini. Ya. Maka kalau kita ini masih bisa menjalankan sholat, berarti Allah berkehendak ya kita dihadirkan di sini. Ya, dari sisi dimana Allah milih kita untuk masih mau menjalankan sholat ya karena Allah pengen ketemu kita. Tapi kalau dari sisi makhluknya kan bilangnya kayak sok-sokan gitu, wah nggak mau sholat terserah saya mau sholat apa enggak, itu dari sisi makhluk. Padahal hakikatnya bisa jadi ya sebenarnya Allah nggak mau. Ya, makanya bagi orang yang nggak mau sholat, ya sebenarnya Allah yang sebenarnya nggak mau. Hakikatnya tuh begitu. Harusnya ketika kita kok males sholat, yang pokok dulu, wajib dulu gitu ya, yang kita koreksi, wah kenapa saya males ya? Apa saya sedemikian hinanya sehingga Allah tuh nggak mau ketemu saya, sehingga tidak diberi semangat untuk mau sholat. Sehingga kalau kita ini masih mau hadir ke masjid, ini menunjukkan ini kita harus zon baik kepada Allah. Allah itu menghendaki kebaikan dan tidak hanya sekarang, tapi menghendaki kebaikan terus-menerus kepada diri kita. Level yang lebih tinggi lagi sholat malam misalnya. Kok kita males ya bangun malam? Dari sisi kita mungkin kitanya yang seperti males capek. Tapi dari sisi Allah, ya mungkin Allah nggak terlalu menghendaki ketemu sama kita, udah biar molor gitu ya itu. Nah kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Artinya semua yang kita sudah jalankan dari ketaatan, hendaknya kita syukuri dan kita memahami itu sebagai karunia dari Allah dan kita berharap karunia itu tidak dicabut. Kita senantiasa menginginkan agar munajat kita, menghadapnya kita kepada Allah itu terus menerus dan makin bisa merasakan kenikmatan dalam bermunajat. Selanjutnya kita masuk masih bab yang lama ya, yang di bab menjaga adab-adab sunnah. Kemarin sampai hadis nomor 9. Sekarang masuk hadis nomor 10. Al-Ashir an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qoma fina, berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin, dengan satu nasihat. Beliau memberikan mau'izah, nasihat, dengan berdiri di tengah-tengah sahabat. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, maksudnya ini diserukan kepada para sahabat, wahai para sahabat, innakum, sesungguhnya kalian, mahsyurun, kalian akan dikumpulkan, yakni di padang mahsyar nanti, ilallahi, di hadapan Allah Ta'ala yang maha tinggi, hufatan, dalam keadaan telanjang kaki, uratan, dalam keadaan tidak pakai pakaian, uratan ya telanjang, hurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi hufatan, telanjang kaki, uratan, tidak pakai baju, tidak pakai ini telanjang bulat gitu ya, hurlan, tidak berkhitan. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami memulai dari awal penciptaan, nu'iduhu, demikian pula kami mengulanginya. Artinya manusia lahir itu kan awal ketika ciptakan Allah hadir ke dunia itu ya seperti itu kondisinya, nggak pakai baju, telanjang kaki, tidak bersunat ya. Wa'dan alaina, adalah satu janji dari sisi kami, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami kelak akan memperbuatnya. Artinya ini janji Allah di dalam Al-Quran. Allah ketahuilah, wa inna awalal khalaik, dan sesungguhnya makhluk yang awal,
yuksa yang diberi pakaian yaumal kiamat pada hari kiamat itu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang pertama kali diberi pakaian di hari kiamat itu adalah Nabi Ibrahim. Allah, ketahuilah, wa innahu, dan sesungguhnya sayuja'u birijalin, akan didatangkan dengan rijal. Rijal itu laki-laki yang banyak dalam bentuk jamak gitu ya, atau orang-orang min ummati, dari umatku, fayukhadu bihim, maka ya, diambil mereka itu zata shimal, di arah kiri. Arah kiri itu berarti arah yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Fa'akulu, maka aku berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, ashabi, mereka ini sahabat-sahabatku. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tadri, engkau tidak mengetahui, ma ahdasu ba'daka, apa yang mereka bikin-bikin dari hal yang baru ba'daka, sesudah dirimu, ada sesudah Rasulullah SAW itu wafat. Fa'akulu, maka aku mengatakan kama qolal abdus soleh, sebagaimana berkatanya hamba yang soleh. Hamba yang soleh ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Di dalam satu surat di dalam Al-Quran beliau mengatakan wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Wa kuntu, dan adalah aku alaihim, atas mereka, mereka kaumnya Nabi Isa, syahidan, menjadi saksi atau hadir ya, madum tufihim, selama aku di tengah-tengah mereka. Ini Nabi Isa itu menjadi saksi, hadir, menyaksikan ketika masih hidup di tengah-tengah umatnya. Tapi kalau sudah mewafat ya, beliau tidak menyaksikan. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Al-Azizul Hakim. Fayuqalu, maka dikatakan li padaku, innahum, sesungguhnya mereka, mereka yang digiring ke arah kiri tadi itu ya, lam yazalu, tidak henti-hentinya mereka itu murtadin, mereka itu murtad ya, keluar dari agama Allah. Ala aqobihim, atas belakang mereka. Murtad ini bisa diartikan juga mundur, balik ya. Ala aqobihim artinya itu murtadin ala aqobihim itu berarti mundur ke belakang. Munzu farok tahun, sejak engkau berpisah dari mereka ya. Munzu, sejak farokta, engkau berpisah, hum, dari mereka. Mutafakun alaih. Hurlan, perkataan hurlan di hadis ini itu ai ghairu mahtunin, belum bersunat. Ini arti dari hurlan. Nah, ini Nabi SAW menceritakan peristiwa yang kelak akan terjadi, dan uniknya peristiwa ini diceritakan kelak akan terjadinya itu melibatkan diri beliau. Ya, jadi ibarat kita itu cerita nanti hari kiamat akan begini-begini. Nah, saya saat itu akan ngomong begini-begini. Beliau belum alami. Ya, jadi menceritakan kejadian yang belum terjadi, tapi kemudian menceritakan bahwasanya beliau itu akan begini-begini dan akan berkata begini-begini. Jadi ibaratnya mengetahui kejadian dan beliau terlibat di situ dan tertanam di memori beliau akan mengatakan begini dan begitu. Ini hadisnya. Kan biasanya cuma menceritakan kelak nanti hari kiamat akan begini. Beliau tidak melibatkan di situ saya hadir situ, enggak. Tapi kalau ini ceritakan kelak nanti hari kiamat akan terjadi begini-begini. Nah, saya nanti akan ngomong begini, saya akan nanti ngomong begitu, saya nanti akan dijawab begini dan begitu. Nah, itu kisah hadis ini menceritakan itu. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah peristiwa hari berbangkit di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar yang nanti lengkapnya kan banyak riwayat yang lain yang saling memberikan info lebih lengkap, di mana tidak ada naungan, mataharinya dekat sekedar 1 mil dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang dialami manusia dan ternyata dibangkitkan dalam keadaan kufatan uratan
ya, telanjang kaki, nggak pakai sepatu sebagaimana bayi lahir, ya, nggak pakai baju, ya, urotan. Makanya dulu waktu orang-orang penjelajah Arab pertama itu datang ke Indonesia, itu ketemu Pulau Maluku, ya. Waktu itu belum ada namanya gitu ya. Waktu sampai ke Maluku itu didapati di sana tuh banyak kerajaan. Kerajaan kecil ini ketemu lagi, ini ada raja di sini, ada raja di sini, ada raja di sini. Nah, akhirnya orang-orang Arab yang menjelajah ke sana itu menyebut daerah Maluku ini sebagai Jaziratul Mulk. Ya, Jaziratul Mulk. Nah, orang Indonesia nggak bisa ngomong Mulk, jadinya apa? Maluku. Gitu. Nah, di sana itu ada daerah namanya Jazirah, itu ada Jazirah. Nah, kemudian nama-nama banyak orang Arab di sana juga, gitu kan. Itu Jaziratul Mulk, jadinya Maluku. Nah, penjelajah itu kemudian ke timur. Di sana ketemu orang-orang yang nggak pakai baju. Ya, sampai sekarang pun juga masih ada suku-suku yang nggak pakai baju. Nah, orang Arab ini nyebutnya suku Irian. Irian itu kayak apa namanya, uratan ini. Ya. Jadi terbuka auratnya, ya, Irian itu artinya telanjang, itu bahasa Arab. Irian gitu ya. Nah, oleh kita ya namanya Pulau Irian. Ya, Pulau Irian. Itu bahasa Arab, artinya telanjang. Sehingga penamaan itu masih dipakai sampai sekarang. Maluku, Irian itu masih menggunakan istilah itu dari serapan bahasa Arab. Nah, orang-orang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ini. Kemudian luhurlan, tidak bersunat. Ini sampai detail ya, artinya benar-benar ya seperti waktu lahir ya. Nah, waktu hadis ini diceritakan, waktu hadis seperti diceritakan, itu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menanya, ya Rasul, apa orang nggak lihat, saling lihat gitu kan, namanya telanjang barengan, apa nggak saling lihat itu, semuanya telanjang gitu kan. Jawaban Nabi, kedahsyatan hari itu dan besarnya urusan hari itu tidak membuat tidak menjadikan mereka sempat untuk melihat seperti itu. Misalnya apa namanya, tertarik secara fisik gitu ya, aurat orang lain. Kalau di dunia kan wah ini lihat kayak gitu-gitu, nafsu gitu ya. Tapi di akhirat, entah laki entah perempuan, dalam kondisinya begitu, itu sama sekali tidak menarik. Kenapa? Karena masing-masing orang punya kesibukannya sendiri-sendiri. Ya, itu menyebabkan mereka terpalingkan dari melihat yang begitu-begitu, walaupun itu ada di sekitarnya. Nah, itu saking dahsyatnya hari itu. Nah, kemudian sebutkan bahwasanya ketika hari berbangkit itu yang pertama kali diberi pakaian, dan kondisi bangkit itu kan nggak pakai apa-apa tadi, yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, atau Ibrahim disebutkan sallallahu alaihi wasallam di sini. Nah, kemudian ada kelompok orang yang dihalau dari sisi kiri, artinya mau dimasukkan ke dalam neraka. Nabi tahu ini umatnya, maka disebutnya ashab, ini sebagian sahabat-sahabatku gitu ya. Nah, kemudian ternyata tetap digiring ya, karena Allah yang lebih tahu amalan mereka sepeninggal Rasulullah SAW itu wafat. Nah, jadi untuk menetralisir, ini bukan hendak berdebat, bukan hendak membantah keputusan Allah. Jadi Nabi itu istilahnya begini, yang saya tahu mereka itu orang baik. Ya, mereka itu umatku, ini orang-orang baik, sebagiannya sahabatku gitu ya. Nah, tetapi kok ini dimasukkan, kan seperti protes. Tapi dijawab oleh Allah, kamu tidak tahu apa yang dilakukan sepeninggalmu. Nah, sehingga di sini disitir ayat ini adalah perkataan Nabi Isa alaihi salam, yang beliau juga pernah ditanya oleh Allah di surat Al-Maidah. Di sana itu ditanyakan, ya Isa, apakah kamu pernah ngomong kepada umatmu untuk menyembah dirimu dan ibu kamu? Nah, itu Nabi Isa ditanya begitu.
Apakah kamu mengajarkan itu kepada umatmu, bahwasanya umatmu itu harus menyembah kamu dan ibu kamu dari selainku? Nah, dijawab oleh Nabi Isa, ya selama saya hidup, selama saya mengajarkan kepada mereka ya hanya mengajarkan tauhid. Tapi setelah itu Nabi Isa itu nggak tahu. Artinya setelah itu Nabi Isa itu nggak tahu apa yang mereka perbuat itu. Makanya disebutkan di sini, wa kuntu alaihim sahidan madumtu fihim. Saya bersaksi tengah mereka hadir di sana, saya mengajarkan ini ya mereka nerima. Nah, setelah itu ajarannya bagaimana, apa diselewengkan dan sebagainya, saya sudah tidak hadir lagi di sana. Nah, kemudian Rasulullah SAW diberikan jawaban, mereka ini adalah murtadina ala qobi, mereka balik ke belakang, artinya balik lagi, ada yang menyembah berhala, yang meninggalkan ajaran Islam. Tapi ada lagi di sini disebutkan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya, jadi kamu tidak mengetahui ya Muhammad apa yang mereka perbarui sesudahmu. Artinya apa? Sebagian ulama menyebutkan ahdatsu ba'daka itu yang baru-baru itu adalah ajaran yang disebut sebagai bid'ah. Nah, bid'ah di sini kalau mempelajari kata-kata yang sering dipakai oleh para ulama salaf, ya, kata bid'ah itu lebih diarahkan kepada akidah yang menyelesihi dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan bid'ah dalam artian hal-hal yang istilah dalam fikih. Ulama salaf tidak pernah menggunakan bid'ah yang kemudian ini masuk neraka dan sebagainya itu untuk hal-hal yang sifatnya perselisihan fikih. Ya. Jadi ketika nanti membahas tentang ini ahlu bid'ah, orang yang begini begitu dan sebagainya, itu perkataan ahlu bid'ah itu harus digunakan dalam koridor apa yang dipahami oleh ulama salaf, yakni apa? Mereka yang mengadakan hal-hal baru dalam hal akidah. Contoh misalnya seperti orang-orang Jabariyah, ya, orang-orang Qadariyah, orang-orang Murji'ah dan lain sebagainya yang memang punya pendapat tentang Allah, ya, tentang Allah itu begini. Nah, contoh orang Jabariyah atau Qadariyah itu berpendapat tentang Allah begini, ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, sehingga akhirnya mereka mengingkari takdir. Ya, ada lagi yang mengingkari kasab. Kasab itu mengingkari usaha. Ya karena ya sudah, ngapain usaha? Toh semuanya kan kita kan cuma sekedar wayang saja, digerakkan begini. Ketika maksiat pun, nah ini kan kalau Allah menghendaki baik saya juga jadi baik. Ya kalau begini ya karena Allah menghendaki saya jelek. Jadi ya sudah, itu hal-hal pemahaman tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang konsep-konsep keimanan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, itulah yang kemudian orang-orang yang berpendapat secara akidah. Makanya ini akidah itu kan pokok, bukan furu. Ya, disebut sebagai ahlu bid'ah itu adalah urusan-urusan yang sifatnya pokok, yang menyebabkan orang itu bisa terlempar dari akidah yang benar. Nah, disitulah makanya Nabi itu menyebabkan kullu bid'atin dolalah dan lain sebagainya, finnar, itu untuk itu. Bukan untuk membahas misalnya urusan-urusan yang masalahnya fikih, ya, takbir setinggi ini gitu ya, rukuknya ada yang sedekap itidalnya ada yang sedekap, ada yang enggak, bukan untuk itu. Tapi sekarang ini banyak orang menggunakan kata bid'ah, disuruh menjauhi ahli bid'ah hanya untuk urusan ibadah buruk. Ya, gara-gara nggak seragam cara sholatnya, ini ahli bid'ah, ini jangan kumpul sama mereka. Lah ini yang bahaya. Sebenarnya mereka inilah yang ahli bid'ah, karena menggunakan kata bid'ah tidak sebagaimana yang digunakan oleh para ulama dulu ketika menggunakan kata ahli bid'ah ini. Karena kalau untuk urusan furu masalah fikih, ya ulama mazhab itu dari sejak Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang pertama, kemudian imam yang kedua itu Imam Malik di Madinah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian ada imam yang terakhir itu Imam Hambali, itu semuanya saling berguru sebenarnya, saling guru dan murid.
Tapi namanya ilmu kan berkembang, pengambilan istinbat tentang fikih berkembang, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, tetapi itu tidak menyebabkan masing-masingnya kemudian menuduh sebagai ahli bid'ah, gitu kan? Kalau misalnya ada yang sholat misalnya, itu kita pernah bahas di bab fikih di Bulughul Maram, duduk sholat subuh, ada yang ketika tahiyat itu istiros, ada yang duduk tawaruk dan sebagainya, beda-beda cara duduknya. Itu bukan bab yang masuk ini kalau begini yang benar, yang begini ahli bid'ah, itu bukan. Ya. Kunut dan tidak kunut, enggak. Karena dari 4 mazhab itu 3 mazhab, 2 mazhab kunut, 2 mazhab enggak. Tidak bisa selalu ahli bid'ah yang ini yang benar, yang ahli bid'ah yang ini, enggak bisa. Enggak bisa mengatakan saling begitu. Nah, makanya disebut ahdatsu ba'daka, ini adalah hal-hal baru yang berkaitan dengan masalah usul yang menyebabkan orang itu kemudian bisa terlempar dari akidah yang benar. Itu biasa disebutkan sebagai ahli bid'ah. Makanya ini untuk biar diketahui, biar kita ini tidak gampang-gampang menggunakan istilah-istilah yang sifatnya itu tertentu, tapi dipukul rata untuk umum. Ya. Ahli bid'ah itu sebenarnya sudah tertentu. Tertentu apa? Ya tadi itu pemahaman tentang akidah yang salah. Ya, akidah yang salah itu yang termasuk mujasimah, menjisimkan Allah, itu juga hal-hal yang sifatnya ahli bid'ah dalam artian akidah. Selanjutnya hadis nomor 11, al-hadi asyara an Abi Sa'id Abdillah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khasfi. Beliau melarang dari khasfi gitu ya. Khasfi itu ketapel. Waqala, dan beliau bersabda, innahu, sesungguhnya ketapel itu layak tulus said, tidak mematikan binatang buruan, cuma bikin cacat atau mati. Wala yang kaul adu, dan tidak membunuh musuh. Wa innahu, dan sungguhnya ketapel itu yaftaul ain, dia itu mencungkil mata. Wa yaksirusin, dan memecah tulang. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, anna qoriban li'adni Mughaffal, bahwasanya koriban itu teman dekat, teman karib gitu kalau kita ya. Karib itu bahasa Arab juga ini. Koriban li'adni Mughaffal, teman karib dari Ibnu Mughaffal, si perawi hadis ini ya. Khodafa fanahahu, nah teman karibnya itu pakai ketapel ya, khodafa fanahahu, maka dilarang ya, melarang ya, beliau itu melarang orang yang pakai ketapel ini. Waqala, dan beliau berkata, inna, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khaffi, beliau melarang dari ketapel. Waqala, dan beliau bersabda, innaha la tasidu saidan, sesungguhnya dia itu tidak memburu binatang buruan, maksudnya tidak membunuh binatang buruan. Cuma ada, kemudian orang ini setelah dinasehati itu balik lagi melakukan mengketapel binatang buruan. Faqala, uhaditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, aku telah memberitahu kamu, yang menceritakan padamu bahwasanya Rasulullah SAW naha anhu, melarang dari ketapel itu. Suma utta, kemudian kamu mengurangi, padahal sudah diingetin gitu ya. Yahdifu, kamu tahdifu, kamu menggunakan ketapel. La ukallimuka abadan, aku tidak akan ngomong denganmu selama-lamanya. Nah, ini sahabat ya, lihat ada orang udah diingetin nggak mau tuh langsung udahlah, nggak usah ngomong sama saya kamu. Gitu. Ya, ini tentang ketapel. Jadi ketapel itu ternyata dilarang.
Ya dilarangnya kenapa? Ya kalau misalnya untuk berburu, pakailah senjata yang bisa langsung membunuh. Ya. Kalau ketapel dipakai, itu biasanya hanya di sini disebutkan mencungkil mata, cuma bikin cacat atau bikin tulangnya pecah. Nah ini menyakiti. Makanya dalam berburu pun ternyata dalam agama Islamnya diatur lembut ajarannya itu. Buru sudah buru sekali tembak sekali ini mati segera selesaikan. Jangan bikin cacat atau bikin matinya lama. Karena kadang-kadang ketika diketapel kena tapi lari. Ya mending ketapel apa terus apa namanya binatangnya kena terus sempat dibunuh atau apa oke gitu ya, tapi kalau enggak cacat tulangnya pecah matanya kecongkel tapi lari, nah itu kan cacat jadi bikin membunuh juga enggak tapi binatangnya disengsara seumur hidup. Nah itu yang dihindari dari penggunaan ketapel. Nah, yang di apa namanya disarankan adalah menggunakan senjata-senjata yang dibolehkan yang bisa langsung menyelesaikan buruan. Nah dalam Islam juga berburu ini dalam rangka berburu ya. Selain menggunakan alat-alat yang mematikan, bisa juga menggunakan binatang, ya kan di binatang pemburu. Salah satunya apa? Anjing. Ya, jadi anjing itu, nah ini nantinya ada apa namanya pembahasan fikihnya. Kenapa ada sebagian ulama yang tidak ada masalah dengan anjing, terutama agama Maliki gitu ya. Itu di dalam ayat di surat Al-Maidah gitu ya. Salah satu yang dibahas tentang halal haram itu halalnya binatang yang ketika berburu, ketika diburu binatang itu menggunakan anjing buruan. Nah, adab-adabnya itu ketika melepas anjing buruan ini diucapkan basmalah. Ya, jadi bismillah dilepas. Nah, terus binatang buruannya ini kan digigit sama anjingnya itu. Begitu digigit, mati, dibawa binatang buruannya ke tuannya. Nah, lantas gimana? Nah, itu tidak ada apa namanya istilahnya anjuran atau perintah udah dicuci dulu sampai 7 kali atau apa, tidak ada. Ya, jadi dan binatang buruannya ini dianggap halal, bisa dikonsumsi. Nah dari situ makanya mazhab Malik itu tidak memasukkan apa namanya liur anjing itu sebagaimana najis yang difahami oleh mazhab Syafi'i. Ya mazhab Syafi'i dengan adanya dicuci 7 kali ada pakai tanah, jadi menurut oh ini najisnya saking ininya diulang-ulang sampai 7 kali itu menunjukkan kalau itu najis yang berat, sebutkan najis mughaladzah. Tetapi kalau mazhab yang lain, onda itu terkait sama hal yang lainnya. Kejadian dicuci sampai 7 dan sebagainya itu menggunakan istilah walago. Walago itu menjilat di tempat yang basah. Jadi jilatan anjing di tempat yang dijilat itu basah. Contohnya misalnya kita kakinya basah atau baju kita basah, terus dijilat. Nah itulah namanya walago. Nah jilatan di tempat yang titiknya basah itu dicuci sampai 7 kali dan sebagainya. Tapi kalau jilatannya kering, ya sebagian makanya ini kan istilah gitu ya, jilatan kering itu tidak menggunakan istilah walago. Ya, walago itu digunakan dalam bahasa Arab untuk seperti misalnya anjing menjilat di tempat yang ada bejana dan di bejananya itu ada airnya, itu walago. Tapi kalau tempatnya kering terus dijilati itu tidak pakai istilah walago. Nah ini apa perbedaan istilah di dalam menghukumi bagaimana liur anjing gitu. Itu fikih gitu ya nanti ya. Tapi di Indonesia ini kebanyakan Syafi'i sehingga memandang anjing itu sudah dengan pandangan oh najisnya berat. Tapi kalau yang di tempat-tempat daerah yang tidak menganut mazhab Syafi'i menggunakan Maliki ya piara anjing, berburu, ya kemudian malah jadiin kereta penarik apa namanya itu yang di salju-salju dan rata-rata mereka mazhabnya malah itu Maliki dan masing-masing
ya menjalankan syariat agama ini dengan sebaik-baiknya, dan memang punya ini ya, ketika mazhab Syafi'i dipakai di sana itu malah orangnya kebingungan. Wah, ini anjingnya najis begini, ini malah kebingungan gitu ya. Ya untungnya mazhab Syafi'i itu kebanyakan di negeri kita ya nggak ada salju, nggak ada berburu, nggak ada ini. Kalau di daerah-daerah seperti itu anjing luar biasa itu kemanfaatannya, gitu kan. Sehingga memang kalau dibagi secara demografi itu, oh mazhab Maliki itu kebanyakan area sini, Syafi'i itu di sini sama negara ini ya. Nah, itu sesuai kultur gitu ya. Karena memang Imam Syafi'i sendiri ketika beliau di Kufah, kemudian pernah juga belajar ke Mesir, ya, Mesir itu agak belakangan. Itu ada kaul kodim dan kaul jadid. Ya, kaul kodim itu perkataan atau fatwa-fatwa beliau ya ketika masih belajar awal-awal gitu ya, mendalam. Tapi begitu bergaul sampai melakukan perjalanan sampai ke Mesir, begitu di Mesir dilihat banyak kultur yang begini-begini, itu ada kaul jadid. Jadi mungkin kalau kita nggak tahu, nggak berandai-andai ya, kalau sampai ke pernah ke kutub melihat matahari itu jalan di pinggir menetapkan sholat waktu, gimana ya untuk ulama mazhabnya nggak pernah ke kutub masalahnya. Jadi fatwa tentang itu kita nggak pernah punya dapat. Oh, fatwa Imam Malik kalau di kutub yang malamnya 6 bulan, siangnya 6 bulan atau 3 bulan setidaknya gitu ya, itu gimana ya, nggak ada karena ulama mazhab kita itu nggak pernah sampai ke sono gitu ya. Nah, sehingga prinsip mazhabnya tetap ya, prinsip mazhab ketika untuk mengambil istimbat hukumnya tetap, tetapi ketika ulama-ulama sesudahnya beredar ke seluruh muka bumi, bertemu dengan masalah-masalah fikih yang baru, nah disitulah prinsip mazhabnya itu digunakan, sehingga nanti dalam mazhab itu ada istilah pendapat Imam Syafi'i, tapi juga ada pendapat ulama mazhab Syafi'i. Loh, kok ada begitu? Iya, karena pendapat Imam Syafi'i itu tidak selalu sejalan dengan pendapat mazhab ulama mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri beliau yang meletakkan fondasi cara usul fikih untuk menetapkan satu keputusan hukum. Jadi menetapkan usul fikihnya, poin-poin yang digunakan untuk menetapkan satu hukum itu namanya usul fikih. Nah, begitu masalah berkembang, ulama-ulama yang menggunakan metode beliau dalam bermazhab ini ketemu masalah-masalah baru di area-area yang baru. Nah, disitulah beberapa fatwanya itu, walaupun ini ulama mazhab Syafi'i, kadang-kadang dengan perkataan dari Mas Syafi'i itu agak sedikit berbeda. Jadi jangan heran kalau nanti ada istilahnya pendapat Imam Syafi'i dan juga istilah pendapat ulama mazhab Syafi'i. Nah, kembali lagi kepada masalah ketapel ini ya. Ketapel ini intinya dilarang karena alatnya bisa mencelakai, dan kebetulan ada sahabat yang bukan sahabat ya, ada orang yang berteman karib dengan sahabat, sudah diingetin, kamu jangan pakai ketapel, Rasul itu melarang karena ini nanti mencelakakan. Besoknya ketemu masih pakai lagi, lau kalimuka ayib abadan, saya nggak akan ngomong lagi. Maksudnya di sini ulama membuat kesimpulan dibolehkan tidak ngomong kepada orang yang ibaratnya sudah ditegur untuk sesuatu hal, tapi dia tidak mengindahkan, dalam hal ini menjalankan sunnah. Ini kan terkait sama adab-adab menjalankan sunnah. Jadi ketika ada yang melanggar sunnah, terus saya nggak mau ngomong lagi sama kamu selama masih melakukan yang seperti itu ternyata ada contohnya, gitu kan. Nah, itu hal-hal yang sifatnya bukan permusuhan ya, karena kan ada nasihat terkait tidak boleh berkonfrontasi ya, bermusuhan lebih dari berapa hari? 3 hari. Nah, ini tidak dalam koridor itu. Awas kamu yang ini nggak berantem lebih dari 3 hari, nggak ngomong, nggak ngucap salam dan sebagainya, karena memang bermusuhan. Ini nggak boleh, jadi larang. Tetapi ini tidak dalam koridor itu, ini bukan memusuhi
orangnya, tapi menghindari ngomong karena orang ini enggak menjaga adab, tidak menjaga sunnah Nabi. Nah, yang seperti itu dicontohkan oleh sahabat Nabi yang namanya siapa tadi? Abdullah ibni Mughafal radhiyallahu anhu. Berikutnya hadis yang terakhir, an Abis ibni Rabi'ah. Itu aku melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yubalul hajar. Beliau itu mencium hajar, yuqabilu ya. Yuqabilul hajar. Beliau mencium hajar aswad, yakni al aswad. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, wa a'lamu annaka hajar. Aku tahu bahwasanya engkau, ini nunjuk kepada batunya itu. A'lamu annaka hajar. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau itu batu. Ma tanfa'u wala tadur. Tidak memberi manfaat engkau itu, dan juga tidaklah engkau memberi madarat. Walaula ani ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maqabal tuka, aku tidak akan mencium kamu juga. Gitu. Ini beliau Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad. Mutafakun alaih. Di sini bukan hadis ya sebenarnya, ini adalah perilaku atau amalan yang atau perkataan ucapan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita ketika mencium hajar aswad itu semata-mata juga karena Rasul melakukan itu. Tidak boleh ada keyakinan selain itu. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu bilang, saya tahu kamu cuma batu, enggak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Nah, ini penting. Kalimat itu penting. Jangan ada orang merasa habis mencium itu merasa lebih istimewa. Jangan merasa dengan mencium itu nanti dagangannya di rumah jadi lebih laris. Ya, jangan dengan mencium itu nanti dapat jodoh, dapat ini, dapat itu. Itu justru melenceng. Menciumnya itu karena dulu Rasul juga mencium tidak lebih dari itu dan juga tidak kurang. Ya, kalau lebih dari itu takutnya orang kemudian melebih-lebihkan hajar aswad. Ini mulia karena Nabi pernah memuliakan itu saja. Ya, bukan karena ada khasiat-khasiat yang lain. Jangan kita berpikir yang seperti itu. Kecuali kalau memang kita diberitahu oleh Nabi ada khasiat lain, kita boleh mengejar khasiatnya sesuai dengan apa yang diinformasikan Nabi kepada kita. Contoh air zam-zam. Ya, apakah itu air biasa? Ya itu air biasa, tapi punya kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Ya itu juga info dari Nabi. Air zam-zam itu sebagaimana doa peminumnya, itu sabda beliau begitu. Ya sudah, minum sambil berdoa apa yang akan menjadi hajatnya melalui perantaraan minum air zam-zam. Tapi berdoanya kepada Allah dengan perantaraan keberkahan. Kenapa? Ini air yang berkah gitu ya. Air yang berkah itu kenapa? Karena dulu datang dari peristiwa yang luar biasa besar. Ini dari putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan istri beliau yang sabarnya luar biasa menjalani ujian dari Allah, kemudian diberkahi dengan air. Nah, air itulah dengan kisah yang sedemikian berkah itu kita ingin mendapatkan keberkahan juga dengan cara minum dan berdoa. Nah, artinya doa kita itu lebih mudah dikabul ketika ada benda-benda, zat-zat atau apapun itu yang di sekitar kita yang punya histori panjang, yang historinya itu berkaitan dengan penghambaan kepada Allah. Bisa air, bisa sorban, bisa entah peci, misalnya kepada tapi pecinya Rasul, misalnya pecinya Nabi siapa yang kita punya gitu ya. Nah, kalau ada seperti itu dahsyat. Nah, yang paling mudah dikonsumsi banyak kan ya air zam-zam itu, karena dia bisa duplikasi sampai banyak. Kalau pedang kan di museum kita nggak bisa memiliki secara pribadi. Kalau dulu hampir semua sahabat itu kolektor benda-benda yang ada di tubuh Nabi. Contoh kuku, sahabat itu simpen kuku. Tiap kali beliau potong kuku disimpan. Cukur rambutnya nggak ada yang sisa, mesti dibuat rebutan. Jangan kan rambut air dahaknya Nabi saja ketika ngeludah nggak pernah mendarat, selalu disambar oleh para
sahabat gitu kan. Nah, itulah yang kemudian dikoleksi. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu itu meninggal, itu koleksinya banyak, dibuka di buntelannya itu. Ini ada kuku, ada rambut, ada bekas apa-apa. Dia berpesan, saya nanti kalau mati, tolong ini masukkan ke semua jalur, jadi di telinga, gitu. Biar malaikat gak berani dekati apa yang ada di situ jasadnya. Maksudullah itu Muawiyah itu. Jadi koleksinya namanya, koleksi benda-benda yang dari Nabi itu banyak, gitu kan. Nah itu yang seperti itu keberkahan, makanya terkait sama Hajar Aswad itu juga karena keberkahan mengikuti sunnah Nabi, bukan karena Hajar Aswadnya. Sampai di sini yang ditanyakan di bab hadis yang terakhir di bab ini ya, besok masuk ke bab ke-17. Bab wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Bab wajibnya berserah diri kepada hukum Allah Ta'ala. Ini bab ke-17. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di bab ke-16. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menjalankan sunnah, menjaga adab-adabnya, dan selalu ada keberkahan sunnah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.